Jens Raffen cetak 6 gol dalam satu pertandingan. Begini reaksi terkejut dunia internasional. Pelatih Vandenburg akui masih belum puas. Laga perdana Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 langsung mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara, bahkan hingga media internasional. Digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025. Skuad Garuda Muda tampil menggila saat menghancurkan Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Pahlawan kemenangan telak tersebut adalah Jens Raffen. Striker muda naturalisasi asal Belanda ini mencetak 6 gol sendirian. Sebuah rekor luar biasa yang membuat namanya langsung disorot media sepak bola luar negeri. 2 gol lainnya dicetak oleh Arhan Fikri dan Raihan Hanan yang melengkapi pesta gol Garuda Muda di depan ribuan pendukung setia. Berkat kemenangan besar ini, Timnas Indonesia U23 memuncaki klasemen Grup A dengan raihan 3 poin. Garuda Muda unggul selisih gol atas Filipina yang pada pertandingan sebelumnya sukses mempermalukan Malaysia dengan skor 2-0. Hasil ini membuka lebar peluang Indonesia untuk melangkah ke babak semifinal, sekaligus menjaga asa untuk meraih gelar juara di turnamen edisi kali ini. Berkat kemenangan ini, media internasional ikut menyoroti penampilan Jens Raffen yang luar biasa hingga menjadi topik utama pemberitaan mereka. Media olahraga kenamaan asal Amerika Serikat, ESPN, bahkan menyebut Raffen sebagai pemain naturalisasi tersukses Indonesia di kelompok umur. ESPN juga menyoroti bagaimana kehadiran Raffen mampu membawa dimensi baru di lini serang Garuda Muda yang dikenal agresif. Sementara itu, media olahraga Vietnam, The Thao 247, tak kalah memuji. Dalam artikelnya, mereka menulis, striker ganas masa depan Indonesia ditemukan, negara-negara ASEAN harus waspada. Pujian tersebut menjadi sinyal bahwa rival-rival Indonesia di Asia Tenggara mulai memperhitungkan kehadiran Raffen yang baru saja memulai debutnya di turnamen resmi bersama Timnas U23. Di lain sisi, pelatih Timnas U23 Gerard Vandenburg mengaku belum puas meski menang telak. Pelatih asal Belanda itu mengaku belum sepenuhnya puas dengan performa anak asuhnya, terutama pada babak kedua. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, Vandenburg menilai permainan Garuda Muda menurun intensitasnya setelah jeda turun minum. Saya pikir kita bermain apik pada babak pertama. Lalu, pada babak kedua kita tidak tampil sebaik di babak pertama, ungkap Vandenburg. Namun, saya pikir Brunei Darussalam juga bermain bagus. Pada babak pertama saya senang. Namun pada babak kedua kita harusnya bisa lebih berkembang, lanjutnya. Pernyataan Vandenburg ini seolah menjadinya pengingat bahwa meski menang besar, masih banyak aspek yang harus diperbaiki jelang laga berikutnya. Intensitas permainan, konsistensi, dan efektivitas serangan menjadi fokus pembenahan tim agar tampil lebih meyakinkan di laga-laga selanjutnya. Selepas kemenangan ini, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi ujian lebih berat di laga berikutnya. Anak asuh Vandenburg dijadwalkan melawan Filipina yang sebelumnya berhasil menundukkan Malaysia. Filipina diprediksi akan tampil penuh percaya diri, sehingga Garuda Muda perlu menjaga konsistensi dan tidak terlena dengan kemenangan besar atas Brunei. Selain Raffen, publik juga menanti kontribusi pemain-pemain lain seperti Arhan Fikri dan Robby Darwish yang berpotensi menjadi pembeda di laga-laga berikutnya. Jadi, jangan cepat puas Garuda Muda karena perjalanan masih panjang. Bagaimana tanggapan kalian? Laga perdana Timnas Indonesia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 langsung mencuri perhatian publik sepak bola Asia Tenggara, bahkan hingga media internasional. Digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025. Skuad Garuda Muda tampil menggila saat menghancurkan Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Pahlawan kemenangan telak tersebut adalah Jens Raffen. Striker muda naturalisasi asal Belanda ini mencetak 6 gol sendirian. Sebuah rekor luar biasa yang membuat namanya langsung disorot media sepak bola luar negeri. 2 gol lainnya dicetak oleh Arhan Fikri dan Raihan Hanan yang melengkapi pesta gol Garuda Muda di depan ribuan pendukung setia. Berkat kemenangan besar ini, Timnas Indonesia U23 memuncaki klasemen Grup A dengan raihan 3 poin.
Garuda Muda unggul selisih gol atas Filipina yang pada pertandingan sebelumnya sukses mempermalukan Malaysia dengan skor 2-0. Hasil ini membuka lebar peluang Indonesia untuk melangkah ke babak semifinal, sekaligus menjaga asa untuk meraih gelar juara di turnamen edisi kali ini. Berkat kemenangan ini, media internasional ikut menyoroti penampilan Jens Raffen yang luar biasa hingga menjadi topik utama pemberitaan mereka. Media olahraga kenamaan asal Amerika Serikat, ESPN, bahkan menyebut Raffen sebagai pemain naturalisasi tersukses Indonesia di kelompok umur. ESPN juga menyoroti bagaimana kehadiran Raffen mampu membawa dimensi baru di lini serang Garuda Muda yang dikenal agresif. Sementara itu, media olahraga Vietnam, The Thao 247, tak kalah memuji. Dalam artikelnya, mereka menulis, striker ganas masa depan Indonesia ditemukan, negara-negara ASEAN harus waspada. Pujian tersebut menjadi sinyal bahwa rival-rival Indonesia di Asia Tenggara mulai memperhitungkan kehadiran Raffen yang baru saja memulai debutnya di turnamen resmi bersama Timnas U23. Selepas kemenangan ini, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi ujian lebih berat di laga berikutnya. Anak asuh Vandenburg dijadwalkan melawan Filipina yang sebelumnya berhasil menundukkan Malaysia. Filipina diprediksi akan tampil penuh percaya diri, sehingga Garuda Muda perlu menjaga konsistensi dan tidak terlena dengan kemenangan besar atas Brunei. Selain Raffen, publik juga menanti kontribusi pemain-pemain lain seperti Arkan Fikri dan Robbie Darwish yang berpotensi menjadi pembeda di laga-laga berikutnya. Jadi, jangan cepat puas Garuda Muda karena perjalanan masih panjang. Bagaimana tanggapan kalian?